Baik, Pak. Oke, kemudian nanti saya akan share juga apa namanya, eh, sebentar, saya akan share juga share screen. Pak Sarun waktu kemarin ini kesulitannya di mana pada saat sesi pertama nih yang waktu sebelumnya bulan Maret ya. Iya ya Pak, yang bulan Maret. Ah, ah. Kesulitannya di waktu ya bagi waktu. Iya Pak. Oh gitu ya. Ya, kita bahas juga dari awal. Nanti saya tahu Pak Sarun juga bingung di bagian minggu keduanya. Nanti kita bareng-bareng aja nggak apa-apa ya. Iya Pak, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Saya akan share screen dulu. Ya, baik. Kita akan mulai. Ini adalah pelajaran tentang pengetahuan umum tentang hotel yang sekarang sedang berlaku di Indonesia. Jadi tentang sertifikasi bidang perhotelan di yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui lembaga sertifikasi usaha. Ada keterkaitan antara sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi. Makanya saya juga adalah eh, seorang auditor dari LSU Pariwisata PT Suji dan juga tim asesor kompetensi dari LSP CKPNI dan sekarang ini menjadi LSP dari LSP LPK Sangkuriang karena Sangkuriang ini sekarang sudah bukan LSP. Juga dari LSP Platinas untuk pengajar. Nah, di sini landasan hukumnya adalah si LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi adalah untuk memberikan sertifikasi bagi para karyawan. Jadi memang hotel-hotel yang ada di Indonesia, dia untuk mendapatkan sertifikat hotel bintang, itu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha atau LSU, persyaratannya sebelum diaudit harus memiliki karyawan yang bekerja di hotel tersebut 50% plus satu adalah karyawan yang memiliki sertifikasi kompetensi dari bisa dari LSP, bisa dari lembaga sertifikasi kompetensi lainnya, seperti ada di LSK, ya. Memang pada saat di undang-undang di pasal 53 ditulisnya lembaga sertifikasi profesi, tapi itu tulisannya huruf kecil. Jadi sebenarnya lembaga sertifikasi profesinya apa gitu. Bisa disertifikasi juga oleh LSP, bisa disertifikasi juga oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Itu ada di dalam Permen Parekraf nomor 2 tahun 2022, standar KKNI oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi di sini sudah tertulis nih ada nih Permen Parekraf. Yang makanya lembaga sertifikasi kompetensi itu ada di menyambung atau juga selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pasal 61 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi kompetensi. Jadi memang untuk sertifikasi kompetensi itu dapat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi LSK, bisa juga dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP atau lembaga pendidikan sudah terakreditasi. Begitu. Nah, Sangkuriang sendiri itu adalah lembaga pendidikan sudah terakreditasi dan juga sekarang Sangkuriang sudah menjadi LSP, LPK Sangkuriang. Terlanjut. Untuk apa sih sebenarnya tujuannya dibentuk LSP dan LSK-nya ada untuk mensertifikasi karyawan? Tujuannya apa nih? Em, Tentunya untuk memenuhi hak wisatawan atau para tamu yang datang. Menurut Undang-Undang Pasal 20 huruf B, setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan dan sesuai dengan standar, kualifikasi usaha maupun kompetensi SDM-nya. Jadi kalau kita bicara tentang apa nih maksudnya dalam pasal ini? Jadi kalau kita bicara dengan standar kualifikasi usaha, jadi kalau tamu membayar untuk hotel bintang 5 itu sudah harus benar-benar pelayanannya bintang 5, fasilitasnya bintang 5, luas ruangannya bintang 5. Ya, jadi memang ada kualifikasi usaha. Jangan sampai nanti harga bintang 5 tapi pelayanannya dan fasilitasnya bintang 3. Nah, ini kan hak wisatawan tidak terpenuhi, merasa dirugikan. Nah, inilah di sini pemerintah masuk menjaga hak wisatawan tersebut. Dan juga termasuk kompetensi SDM-nya. Jangan sampai nanti harga bintang 5 tapi kompetensi SDM-nya bintang 2 atau bintang 3.
Jadi seperti misalnya kalau kita bicara pelayan restoran, ditanya makanan ini eh, ada yang gluten free nggak? Maksudnya orang yang tidak bisa makan tepung. Wah, gluten free kayak gimana ya? Nah, ada orang yang kalau misal sudah pelayan seperti itu, berarti kompetensi SDM-nya bukan untuk bintang 5. Belum, belum. Belum bintang 5. Dia harus diberikan pelatihan lagi untuk mendapatkan sertifikat yang kompetensi yang dipenuhinya, diampunya. Seperti contohnya kalau misalnya dia tahu tentang kesehatan makanan, kebersihan dan kesehatan makanan karena dia penjama makanan. Kok bisa tahu dari mana? Karena dia sudah mendapatkan pelatihan. Kalau begitu tinggal disertifikasi kompetensinya. Ada juga nanti LSP-nya. Jadi memang harus dijaga dari kualifikasi usaha dan kompetensi SDM. Jadi dari LSP atau LSK dan juga LSU dari kualifikasi usaha. Dan kewajiban pengusaha dalam pasal 26 huruf N, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini merupakan keharusan, kewajiban untuk para pengusaha bidang perhotelan maupun restoran maupun akomodasi lainnya menerapkan standar usaha. Maksudnya akomodasi lain seperti apa? Misalnya ada apa namanya youth hostel, ya ada hostel, lalu ada dulu namanya hotel Melati. Nah, sekarang udah nggak ada hotel Melati, adanya hotel non bintang. Mas Harun sementara kerja di mana? Saya lupa, maaf. Di Alana bukan ya? Iya Pak, di Alana Pak. Di Alana ya, oke. Mas Harun pernah dengar hotel Melati? Iya Pak. Pernah dengar nggak ada hotel Melati? Kurang tahu tuh kalau Kurang Hotel tahu, Melati. oke. Jadi zaman dulu itu ada hotel-hotel yang bukan bintang, dibilangnya ada hotel Melati 3, Melati 2, Melati 1. Jadi kalau Melatinya 3, dia lebih tinggi. Udah mendekati hotel bintang. Nanti habis Melati 3, dia bintang 1. Jadi dia sebenarnya mengikuti dulu itu PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Ketua PHRI-nya adalah tentara. Jadi dia pakai tuh Melati 1 kayak tentara gitu. Melati 2, Melati 3. Setelah Melati 3 baru naik bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Jadi memang ada pengaruh saat itu. Nah, tapi di dalam peraturan yang sekarang, Permen Parekraf, itu tidak ada lagi menyebut hotel Melati. Jadi hanya dibagi dua, hotel bintang dan hotel non bintang. Jadi kalau hotel bintang itu ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, hotel non bintang udah non bintang. Atau satu lagi ada hotel syariah. Syariah pun dibagi dua, ada ada yang hilal 1 sama hilal 2. Kalau hilal 1 yang paling rendah, hilal 2 yang bintangnya lebih ya, yang fasilitasnya lebih lengkap. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau saya lanjut Iya dulu? Pak. Ada Lanjut pertanyaan atau dulu saya aja. lanjut dulu? Lanjut dulu aja ya. Berikutnya dalam syarat kompetensi, pasal 53 dikatakan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi, wajib. Kedua, standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Kemudian yang ketiga, sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi memang ini sudah tertulis, ya. Memang di sini hurufnya huruf besar semua, tapi kalau kita lihat di undang-undangnya, di situ ada huruf besar, huruf kecil. Yang lembaga sertifikasi profesi di sini sebenarnya huruf kecil semua. Jadi bukan singkatan. Sebenarnya begitu. Tetapi akhirnya diterjemahkan lembaga sertifikasi profesi. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa di Undang-Undang nomor yang baru nomor 2 tahun 2022 dari Permen Parekraf bahwa di karyawan itu harus disertifikasi sesuai dengan KKNI oleh lembaga sertifikasi kompetensi, boleh LSP, boleh LSK, ya. Kemudian definisinya adalah, ini sini ada beberapa definisi, ya. Ini nanti bisa dibaca saja, usaha pariwisata, pengusaha pariwisata itu siapa, TDU, tanda daftar usaha itu seperti apa, syarat usaha pariwisata itu bagaimana, sertifikasi usaha pariwisata, sertifikat usaha pariwisata, lalu ada audit, ada lembaga sertifikasi usaha pariwisata dan akreditasi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Hotel Alana masuk kategori hotel bintang 4 atau bintang 5? Ke bintang 4 sih Pak. Bintang 4. Nah, Pak Sahrun tahu itu bintang 4 dari mana? Saya sih dari atasan sih Pak. Dari Kurang atasan tahu. ya, oke. Jadi nggak pernah tahu ada buktinya dia bintang 4. Ya Pak, gimana Pak?
Pak Sarun dari atasan pernah dikasih lihat nggak tanda bahwa memang hotel itu bersertifikat hotel bintang 4? Pernah lihat nggak? Kalau untuk itu sih belum pernah Pak. Belum pernah. Oke. Pak Sarun, nanti izin ya. Ini kan untuk Iya Pak. pengetahuan kita bersama. Artinya kita sama-sama belajar di sini. Jadi nanti Pak Sarun tolong bantu saya foto ya Iya sertifikat Pak. hotel bintangnya Hotel Alana. Nanti difoto. Nah, ini juga buat ini kan ini saya rekam. Pak David ya, ini Pak David juga nanti saya share videonya. Ini Pak David juga tolong difotokan tempat hotel bekerjanya Pak David itu hotel bintang berapa dan mana sertifikatnya tolong dikasih lihat. Gitu. Kalau belum ada sertifikatnya, kalau sedang diurus ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misal sudah diurus, biasanya itu dipajang di front office. Biasanya dipajang di front office. Jadi kalau misalnya datang ke hotel-hotel beberapa hotel, itu mereka langsung menaruhkan sertifikat LSU-nya, sertifikat usahanya, hotel bintang berapa yang ditulis. Jadi menandakan bahwa si hak wisatawan itu terpenuhi. Oh ya, ini benar sudah tersertifikasi terstandar hotel bintang 4 atau bintang 5 atau bintang 3 atau bintang 2. Begitu Pak Sarun ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, sama Pak David juga sama. Berikutnya, syarat usaha itu yang distandarkan adalah produknya, pelayanannya, dan pengelolaan usaha pariwisatanya. Gitu ya. Jadi dia harus distandarkan usahanya. Yang kedua, standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi usaha. Karena saya waktu itu menjadi auditor, bahkan saya harus melihat tempat sampah itu ada nilainya. Tempat sampah itu kalau ada tempat sampah dapat nilai poin 1. Kalau tempat sampah ada tutupnya poinnya 2. Kalau tempat sampah ada tutupnya tapi tidak perlu disentuh tutupnya untuk membuang sampah, itu poinnya 3. Ya, jadi kan bisa ya yang diinjak kebuka tutupnya. Ya Pak Sarun ya? Ada ya Oh, iya tempat Pak. sampah begitu. Ya, atau mungkin ada yang lebih canggih lagi pakai sensor yang kebuka. Ya itu boleh tuh. Jadi memang eh, untuk nilai-nilai tersebut dan hanya itu saja nggak cuma tempat sampah saja, kayak seperti luas ruangan, ada ventilasi dan lain-lain, bahkan sampai ke apa namanya untuk pengolahan limbah itu juga dinilai. Nah, itu yang untuk menentukan sertifikat nilai sertifikasi dari si hotel bintang tersebut. Begitu. Karena waktu itu sempat saya menilai sebuah hotel di daerah Kabupaten Bandung, kemudian dia menyatakan mau di hotel bintang 5. Tapi setelah kita nilai, hotel bintang 3 saja nggak terpenuhi nilainya. Begitu. Tapi dia bilang, oh ini tapi kita sebenarnya harusnya udah bintang 4 Pak. Gitu. Kita mau naik ke bintang 5. Oke, tadi pertama bilangnya bintang 5. Terus kemudian kita nilai nggak nyampe bintang 3. Terus dia bilang, ini harusnya bisa sampai bintang 4 kata. Jadi ya kita bilang, kalau begitu diperbaiki. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Gitu. Jadi kita suruh perbaiki. Ya contoh bintang 5 deh. Bintang 5, bintang 4 itu dia harus memiliki 2 macam restoran. Di Alana juga punya lebih dari 1 restoran ya? Ada 2 Pak. Ada 2 betul. Berarti hotel bintang 4 masuk tuh kategorinya. Ya, jadi ada kafe atau ada gimana kalau di sana nama restorannya apa aja tuh? Green Canyon sama Vertical Sky Lounge. Sky Lounge berarti di atas ya. Ya Pak. Ya. Nah, oke, itu dia membuktikan bahwa dia sudah memenuhi syarat salah satu hotel bintang 4. Oke, selanjutnya sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut saja. Sertifikasi. Sertifikasi mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 53 sertifikasi usaha dimaksud dalam pasal 24 yaitu dalam peraturan pemerintah. Kita lanjut. Ya, ini dia. Ruang lingkup sertifikasi kompetensi pariwisata. Jadi dalam pasal 7 PP 5 tahun 2012 meliputi syarat kompetensi, ada skema sertifikasi kompetensi, lalu ada penerapan sertifikasi kompetensi dan harmonisasi pengakuan sertifikasi kompetensi. Ya, dan ini dikeluarkan penerapan sertifikasi kompetensi dikeluarkan oleh LSP bidang pariwisata P1, P2, P3. Nah, kalau LSP yang sekarang dibuat oleh LPK Sangkuriang maksudnya P1. Istilah P1, P2, P3 ini sebenarnya P1 adalah yang membuat LSP-nya adalah lembaga pendidikan. Kalau P2 ini adalah sertifikasi yang dibuat oleh perusahaan dan P3 ini adalah mandiri. Dia bisa kemana-mana, begitu ya. Jadi ini memang uh, salah satu apa namanya gambaran untuk sertifikasi melalui LSP. Berikutnya
Permen Parekraf nomor 2 tahun 2022 tentang standar KKNI oleh lembaga sertifikasi kompetensi. KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi memutuskan menetapkan bahwa peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang hotel, pasal 1 bahwa ayat 3, kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Jadi memang ini jelas, yang dilihat bukan lembaga yang mensertifikasinya, tapi tetap kualifikasinya adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukan dalam KKNI. Jadi kalau kita bicara tentang penguasaan capaian pembelajaran, berarti ini masuk di dalam lembaga pendidikan. Ya, makanya ada lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi untuk menyatakan capaian pembelajaran. Begitu. Nah, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Nah, ini sudah ada di dalam pasalnya pendidikan. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang dilakukan, kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Jadi kita lembaga pendidikan terakreditasi dan juga lembaga sertifikasi. Nah, oleh karena itu kita sudah cukup, sudah sampai di sini, sudah thank you. Ya, intinya adalah bahwa di dalam, kita stop share dulu. Di dalam sertifikasi kompetensi ini tentunya sangat bermanfaat tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi tempat kerja kita. Jadi kalau kita belajar seperti Pak Sahrun ini, biasanya kalau sudah ambil pendidikan di Alana yang sudah kami lihat langsung ya, bahwa biasanya yang tadinya daily worker diangkat jadi karyawan kontrak. Nanti yang karyawan kontrak yang posisinya mungkin masih waiter jadi kapten. Yang kapten jadi asisten manajer atau head waiter atau apapun gitu. Atau yang mungkin sudah jadi manajer dia pindah ke posisi lain yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi ini memang pendidikan ini sebenarnya sangat menguntungkan juga tidak hanya buat perusahaan tapi buat para karyawan yang bekerja di hotel untuk bisa meniti jenjang karirnya atau lebih tinggi lagi jenjang karirnya. Begitu. Dan ini memang Indonesia itu selalu melihat latar belakang pendidikan sebagai tolak ukur untuk dapat mendapatkan posisi yang lebih baik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, Pak Sahrul. Cukup jelas sih Pak. Mengerti. Cukup jelas ya. Baik, Pak Sahrul, jadi nanti tugas-tugas ini nggak saya ganti di dalam Google Classroom. Jadi memang bisa terlihat sampai di akhir, ya. Sementara kalau Pak Sahrul sudah pernah mengerjakan tugas belum yang sebelumnya? Belum sih Pak. Belum ya? Oke. Ini kayaknya baru masuk nih Pak David nih. Coba saya cek dulu. Halo Pak David, apa kabar? Halo, selamat sore Pak Dewo. Selamat sore, ya. Pak David, makasih sudah bergabung. Jadi Pak David tadi kalau misalnya tertinggal tidak apa-apa, saya sudah rekam. Kemudian nanti saya akan share untuk apa namanya videonya. Nanti bisa diperhatikan ada beberapa. Salah satu yang tadi saya tekankan dalam video adalah yang pertama pertemuan awal tadi adalah Pak David sekarang lagi kerja di Hotel Amanah sekarang? Saya di restoran. Di mana? Di restoran Bowi Surabaya. Oke, restoran ya. Oke, restorannya itu seperti apa restoran? Sudah lama belum restorannya? Baru buka bulan Juli kemarin. Bulan Juli. Oke, baik. Restorannya yang melayani makanan seperti apa? Makanannya seperti apa? Makanan Indonesia, makanan Western, Western ya? Iya, Itali Oke. juga. Oh gitu, oke. Baik, yang saya mau tanyakan adalah di situ ada sertifikasi nggak yang dipegang oleh restorannya? Mungkin sertifikasi dari lembaga sertifikasi usaha atau mungkin sertifikasi halal, ada nggak di situ? Pak David, Pak David bisa dengar? Oh ya, ada. Sertifikasi Sertifikasi bisa. ada? Ada. Ada. Ada ya sertifikatnya ya. Oke, jadi nanti saya minta tolong nanti di-share aja di WA Group foto sertifikasi yang dimiliki oleh restorannya di tempat Pak David kerja.
ya. Iya. Gitu. Oke, jadi nanti kita juga tadi baru sampaikan tentang sertifikasi. Jadi nanti sementara Pak David sudah masuk ke Google Classroom sudah ya? Sudah. Sudah ya. Di situ sudah muncul semua materi, bener nggak? Iya. Ya. Belum cek Oke. sih Pak Teo. Belum cek ya. Oke. Nanti Pak Iya. David bisa cek yang lain-lainnya di dalam apa namanya dalam Google Classroom. Situ sudah kerjakan dulu tugas 1. Nanti besok tugas 2 sampai di hari Jumat nanti sampai tugas 4. Begitu yang dikerjakan. Ya, hari ini boleh tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Itu sebenarnya sudah ada semua di dalam apa penjelasannya. Dalam penjelasan ada materi yang sudah di-share. Nanti silakan tinggal dilihat saja jawabannya nggak jauh-jauh dari sana. Nanti kalau misalnya pertanyaan boleh tanya di WA Group. Oke, Pak David? Siap. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari Pak Sarun atau Pak David lagi mungkin. Ini ada Pak Ardi ya. Pak Ardi, selamat bergabung Pak Ardi. Saya Bu Cindy, Pak Teo. Halo Bu Selamat sore Cindy. semuanya. Selamat sore. Pak Saya pikir David, ada. Pak Sahrun. Iya. Pakai Sore. ini apa namanya akunnya Sangkuriang soalnya. Oh iya 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 iya. Iya. Silakan dilanjut Pak. Iya, terima kasih. Ya. Kayaknya sih sudah. Ini Pak, tapi Pak Sarun ada nggak sih Pak Sarun masuk ya Pak Sarun ya? Masuk, Pak. Oh oke 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 oke. Baik baik baik. Di sini soalnya nggak kelihatan tadi videonya. Baiklah kalau begitu. Saya tidak akan tambah panjangkan karena tadi saya sudah menjelaskan dari awal presentasi sampai di akhir dan nanti videonya akan di-share. Jadi nanti Pak David sama Pak Sarun mungkin kalau mau review boleh Pak David bisa melihat video yang sudah saya rekam. Ini jadi sore hari ini saya mengucapkan terima kasih buat Pak David dan Pak Sarun sudah bergabung di dalam video call pada hari ini. Terus terang saja, saya sangat bersemangat karena ini selalu membuat saya bertemu orang-orang baru dan saya bisa terus mengupdate yang terkini dari teman-teman juga. Walaupun saya memang punya punya presentasinya, punya undang-undangnya, tapi saya ingin melihat, pengen mendengar langsung selalu dari teman-teman apakah ini masih diterapkan nggak di dunia perhotelan dan restoran pada umumnya seperti itu ya. Saya juga terima kasih Pak Bu, ini Bu Cindy ini sedang ada di Malaysia nih. Jadi Bu Cindy apa namanya, good luck di sana, semoga lancar kegiatannya. Juga Pak Sahrun Amin. dan Terima Pak kasih Pak David, Teo. sama-sama Pak Sahrun dan Pak David juga dalam pekerjaannya selalu sukses, selalu sehat juga, dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu. So, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore, Bu.